Halo, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa. Nah, sekarang saya lagi di studio Sundanis Record bersama Rudy Sundanis. Tapi dulu saya kenalnya Getorud. Getorud, kayak Rudy Sundanis, Papi Papi Jengki, kayak Rud Bos. Teh penasarannya si Sundanis teh nah bet tema-temana randa anak hiji, anak dua. Aya naonnya kan tuh. Sebenarnya untuk awal Indonesia Sunda. Ya bebas. Sebenarnya mah enggak tadi konsep Sundanis teh imaginaran teh. Karena baheula teh sih sebenarnya mah ngajieun hiji lagunya judulna Rada Ngora. Lagu eta lumayan rame gitu nya penontonnya. Manggung di mana-mana teh pasti nu request lagu eta, lagu Randa eta gitu. Terus orang ketika urang ka mana ka Karawang, Purwakarta teu keur manggung gitu nya keur jalan. Aya bos Randa di dieu. Jadi geus image lagu Randa teh geus melekat gitu di mana-mana. Ya. Sampai ke salah satu calon bupati lah sempat datang gitu ka base camp Sundanis. Ngundang jeung event. Saya pesan Kang Omat lagu Randa bawa ke tadinya. Terus nyata kan lagu eta terinspirasi tuh salah satu fans Sundanis lah nu baheula. Menjadi inspirasi na lagu eta gitu nya. Isi oke dah. Nah tadinya guys lah lagu eta cukup ramai beberapa tahun kemudian 5 tahun kemudian gitu. Nya panggil deui jeung si budak eta teh gitu si Randa eta teh. Pak teh ngobrol Angger Randa geus jadi Randa deui kedua kali. Geus boga budak deui tinu salaki anyar teh geus cerai deui. Jen lagu teh lain Randa anak dua gitu. Ternyata alhamdulillah lagu nu Randa anak dua eta cukup boomingnya sampai akhirnya masih kena happening di YouTube geus ditonton sekitar 5 juta sekian view lah. Jadi Randa eta teh fan Sundanis. Fan Sundanis meureun nama. Jadi gara-gara eta image-na jadi katutulian gitu. Katutulian tinu lagu eta teh manggung di mana-mana pasti nu request lagu eta gitu. Ya alhamdulillah meureun katarima lah ku para janda-janda in the world. Oh. Oh berarti kamari anu Randa anak dua teh eta. Eta keneh. Tah didinya bermunculan nu ADM loba lah fans Sundanis. Kang laguna abdi pisan cenah. Randa emang anak dua. Loba lah pokona loba pisan eta. Tapi eta zaman Randa eta abus prem teh sih no. Henteu mungan sih. Hah? Tapi mun penasaran meureun ieu fans Sundanis meureun. Nya teh nyebar mah jangan loba nu nanya eta teh inspirasi di mana nya. Pokona inspirasina eta kisah nyata sih kitu nya. Nah nu terjadi sesungguhnya di kehidupan ini nu asup ka saya curhatanna gitu nya. Saya dijadikan lagu. Alhamdulillah banyak diterima ku Randa-randa di Jawa Barat. Sampai abdi ditunjuk jadi duta Randa Shop. Lain duta kuliner. Lain. Iya sih. Mending duta Randa ya duta kuliner ke digoblok-goblok. Randa mah biasa piraos. Nah, eta pasti penasaran sih orangnya penasaran ya. Saya juga penasaran gitu orangnya teh yang mana ininya yang menjadi inspirasi ke Sundanis ke Rudy. Nah, terlepas dari Rudy sendiri perjalanan udah lah itu mah Sundanis banyak yang tahu lah di sini ya Sundanis ininya gimana. Nah, bukan suksesnya yang saya bicarakan tapi dulu perjalanan Sundanis sekarang kan orang lihatnya sukses tuh. Dulu perjalanannya kan nggak sampai ya cukup lama lah perjalanan, cukup prosesnya cukup dari ke mana atuh Nugraha panjang pihak lah salah satunya Sadewa ge salah satu orang yang ikutlah berproses di Sundanis lah sempat balan mengiringi kan dengan DJ orang manggung beberapa kali DJ tapi angklung sempat lawan kontes si Dewa atau dicarekan kita naon DJ naon dicarekan aja panjang lah proses nu cukup panjang lah saya mah yang meraih sampai ayeuna lah sampai ke sakieu itu instan kan berarti ngalami perihal sangat pisan apa sorangan meureun ayeuna yang saya tahu sekarang Rudy
menjadi tulang punggung keluarga. Under and the backbone. Tulang punggung. And the backbone family. Ya sebenarnya mah gini loh. Kalau kata saya mah hampir sama sih, kita teh dulunya sempat diremehin sama orang, naon lah gitunya. Sempat minder, orang ge sempat minder lah, naon lah gitu karena sekitaran kita kan anak-anaknya gitulah bisa dibilang gitu. Ya di zaman sekolah lagi saya mah geus loba dibully sih sebenarnya mah karena batur mah kan baheula puntanya usum naon terus usum seka gitu nya wah ngiluan si KKB urang mah kan saya konsistennya di jalur rap gitu hip hop. Wah dibully we bebeakan. Tapi nya saya mah fokus di bala kan cita-cita yang jadi rapper, yang jadi artis di nu rap gitu. Alhamdulillah kan baheula ngabully teh aya mah. Gitulah. Wah, si eta sukses ngilu lah orang ngilu gawe tuh. Baheula zaman saya angkatan saya sekolah dulu yang ngebully saya gitu nya. Ya. Sekarang teh pada ngalamar gawe ke saya teh. Gawe naon aing gawe anak ulin cek. Aing teu boga gawe urang mah gawe anak ulin gitu. Nya gawena gawe di entertain, ya kerja di entertain teh kerja kayak nggak kerja sih nya sebenarnya. Cuman ya salut lah. Dulu saya pernah Rudy juga bilang teh gini ke saya teh dulu. Wah, nah sih orang dek kieu wae gitu. Urang teh ngajawab teh, encan turut karege mimiti lah awal cik urang teh. Mal mungkin lah urang kieu wae mun urangna geus teh teu kudu ngadengkeun nu nyaing punten nya teu kudu ngadengkeun nu sosok idealis, sosok ieu lah, jalankeun we Rud. Urang teh ngomong gitu nya. Akhirnya Rudy keluar dari sisi ghetto rootnya jadi Sundanis, kemana tuh gaya yang bikin booming. Nah orang atau kan lama saya break di musik pas ngedengar Rudy udah beli rumah, beli mobil sendiri, bisa jadi tulang punggung, bisa ngebahagiain istrinya, itu suatu kebanggaan sama saya. Selalu dibawa ke anak-anak, anjing telah baturan aing. Nanya. Dan maksudnya sampai nanya. Maksud aing teh eta kebanggaan orang gitu. Tah baturan orang nu baheula pernah susah jeung urang. Ayeuna jadi sesuatu gitu. Nu baheulana diremehkeun, teu dianggap anggap naon lah gitu. Nya kesalahan mah aya sih Rudy baheula kesalahan meureun sosokan kene benernya egois kene beren gegayaan kene lah di hip hopna wajar lah manusiawi lah eta mah. Ngora kene zamanna umurnya kan masih labil gitu. Ngora kene gitu tapi ya berkaca sekarang mah. Nah, ayeuna Rudy ayeuna yang susah teh mempertahankan menurut ya. Ya ini mas kumanya karena ini zaman berkembang terusnya otomatis saya orang dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman sebenarnya karena di kumah-kumah sih anu pendengar Sundanis masih kena loba budak SMP gitu masih kena aya gitu. Otomatis kan budak SMP ayeuna nya misalkan di aliran musik lagi merenan kekinian lah nya. Ya kita dituntut untuk gitu oge. Nah, karena kan ngejual Rudy-nya di entertain ya. Jadi banyak oge nu nanya sih itu karena Sundanis setiap mengeluarkan lagu tentunya musiknya beda-beda. Aya trap, aya dangdut, aya koplo kadangnya aya orang ngadaikeun aya lofi, ketika aya lofi segala. Nah, karena gitu batur teh Sundanis sebenarnya genrenya apa sih? Persen macam-macam ya gitu. Jadi untuk sekarang mah Sundanis tidak mengkotakan diri Sundanis teh yeuh hip hop siga kieu gitu atau musik siga kieu. Ya Sundanis mah berbuatlah apa yang menurut saya pikaresep gitu ya. Dan apa yang bisa ngajual terus ada yang mengikuti perkembangan juga, ada beberapa lagu lah gitu nya anu baru-baru seperti ngejual teh dalam arti membuat hiburan ke fan Sundanisnya lain ngejual masalah. Ya jadi karena mah Sundanis alhamdulillah untuk penggemarnya lah yang mungkin peminatnya banyak yang dari menengah ke bawah juga banyak gitu. Jadi Sundanis coba jual eta anggar gitu ya musik anu ringan rada-rada ngepop lah misalnya Sunda gitu. Tapi ya
nya karena saya basicnya hip hop aya oge nu hip hop pisan lah gitu ya, hip hop banget adalah gitu ya, juga anu kurang piknik kamari kolaborasi dengan Ibnu dan lain-lain, terus nyecuankeun gitu, terus aya ke next project anu cinta banget lah musiknya kekinian lah, model-model post melon gitu aya. Jadi kumanya pokoknya mah apa yang lu mau gua ada. Nah, ya Rudy kan keluar dari kalau tahu ya yang nonton ini kalau tahu sisi ghetto root-nya si Rudy-nya ini kan dulu Rudy the army ya, underground lah gitu. Terus berani keluar dari zona itu, saya cukup salut tah. Eta loba nu ngomongkeun teh si Rud. Loba sih di awalnya pas bikin Sundanis kan di barudak kayak gitu loba lah gitu. Anu ngomong musik pas bikin Sundanis itu anu ngomong musik rakyat jelata mah naon lah gitu. Banyak, tapi ya saya mah tutup telinga dah. Ya tapi kan ya bagus sih tutup telinga tapi tetap ngejalani ya pamajikan orang teu dahar emang manehana dek mere dahar gitu. Nah gitu. Jadi intinya mana nya kusa didengekeun diambil positif tah anu sekirana ngukur nyinyir unggul tanpa berjeng masukan, terus apa sih nu yang sudah lu perbuat lebih dari saya gitu. Tah kitu paling saya mah nya. Jadi nu didengekeun teh nya anu jelema emang bener-bener positif ke orang terus memberikan pengaruh positif ke saya. Bisa didengekeun lamun jelema tangan ukuran bisa ngekritik terus manehna masih keneh di bawah orang puntennya di bawah saya. Nah sih eta urang sowat eta urang ngalami Rut nya baheula mah modern sarua nya. Saya sama Rudy meureun sama ya. Masih bisa jadi orang sok digurui kan jigana orang teh teu bisa maju gitu engkena hirup urang mah stuck di dinya jigana mah anjing jiga peramal wae cek aing teh. Nah pas ayeuna keluar deui urang teh misalkan sok kadang-kadang sok dibere masukan tapi masukanna teh anu kumanehana teu dijalani gitu anehna teh. Terus kudu mun sukses mah kuduna mah kieu wae can teh. Di jero hate urang ya. Urang sebenarnya mah geus sukses. Cek pamajikan orang, cek keluarga orang mah nggak sukses gitu. Nah gue nggak bere petua gitu kieu balikna mah minjem duit kan. Ya sebenarnya aya sih baturan. Tapi ya aya nama nya bodoro ge sih nu gitu nya. Eta lah salah satunya orang boga baturan si Rudy eta kebanggaan orang ngomong ka si Insan orang bangga pisan lah. Kasih Rudy nepi ka bisa kieu urang teu bermaksud. Tapi suatu saat urang ngomong ka si Insan ka barudak ka si Olwe. Suatu saat si Rudy ngeluarkeun sisi manehana pasti aya yang storytelling ngeluarkeun sisi ghetto root-na urang mah. Ya, emang aya lah. Gitu. Kita kemarin kan sempat lah si Sulfuricnya 2017 ngeluarkeun nu sisi urang pisan lah ghetto root. Nu jiwa urang pisan basic di hip hopna sih gitu gitu ya. Sempat ngeluarkeun. Cuman ya kembali ke pendengar ya tidak sebanyak pendengar Sundanis mungkin gitu. Nah, untuk yang Sundanis, fans Sundanis kalau belum tahu ini Rudy ya cukup galak di sisi hip hop real, bisa dibilang lah mungkin real hip hop atau di sisi undergroundnya Rudy ini cukup disegani dulunya di hip hopnya sebelum menjadi Papa Jengki sama Sundanis sama Papi Jengki. Nah, Rudy sekarang dengan kehidupan yang sekarang Rudy cukup bahagia nggak sih? Cukup senang nggak sih? Apa belum pencapaian yang puncak gitu? Atau ada lagi yang dicapai gitu? Ya kalau puas mah ya sama hidup dari tiap perubahan selalu disyukuri lah, selalu merasa puas di sini bukan anjing ayo sakio geus nepi ka sakio tidak bukan seperti itu, tapi di perspektif sebagai rasa syukurnya ya, alhamdulillah gitu nya karena pamajikan hayang dahar budak ya, hayang semua, jajan aya misalnya semua gitu. Udah tercukupi dari biarpun terlebih tapi aya ya gitu dari jalur ini gitu. Saya soalnya kan saya nggak punya kerjaan lain, saya fokus di musik tapi alhamdulillah tidak kekurangan lah gitu dari hasil dari bermusik juga gitu.
bisa ini bisa itu, keluarga bisa kecukupi segala macam. Jadi itu namanya kalau untuk kepuasan secara ada cita-cita sih saya pengennya saya berada mencapai yang sangat gitu ya. Superstar gitu. Ya gitulah. Itu impian. Impian semua para musisi juga gitu, bohong lah lamun tuh. Ya seru orang kan. Cuman ya untuk sekarang ya alhamdulillah gitu disyukuri apa yang saya raih walau misalkan tapi itu terlalu merekedewang gitu nya. Tuh mereknya jinangan saya kente lah gitunya. Tapi jadi kalau misalkan saya ngeluarin lagu penonton sekian juta, alhamdulillah gitu. Ngeluarin lagu penonton cuma sekian puluh ribu, ya alhamdulillah. Kemudian ada sesuatu kekurangan atau apa gitu. Sundanis record ngeluarin, misalkan ngeluarin Oki, Dev Komako, terus ngeluarin tadi Rudet. Sarua misalkan 1 juta kan pasti aya balance. Misalkan Dev Komako 1 juta, si Oki 1.500.000, dia kan pasti aya nya itulah. Pasti beda. Pasti beda kan selera. Tapi kan di samping ini Cikurang mas kata saya mah sukses sih Rudy di bikin record kan sekarang bikin recordnya dotnya. Ya. Artisnya juga, saya ngelihat line up rilis atau ininya artis cukup banyak Untuk 1 bulan itu. untuk 1 bulan dan itu plus video klip Ya. the best sih kalau kata saya mah. Pokoknya sebulan 5 lagu lah sekarang mah target. 5 artis yang pelan dirilis. record Sundanis Records Rudy sendiri yang pegang, bukan nggak ada partner. Nggak ada. Kebetulan Jadi, saya pure owner. Saya direkturnya. Karyawannya saya. Artisnya saya. Oke saya. Yang nonton saya. tapi sekarang satu barometer ya sekarang kayak saya tanya lah ini mah nggak bukan mencari ini di depan Rudy juga lah. Rata-rata artis Sunda atau artis rapper Sunda gitunya. Kalau ditelepon nama Rudy pasti itu suatu kebanggaan sih. Kebenaran saya jangan telepon. Kalau misalkan diajak featuring itu suatu kebanggaan, bisa dibilang suatu kebanggaan karena di tetangga saya juga ada kan suka Sunda gitu. Pas Rudy ngelewat, oh jangan Rudy Sundani sing mohon kan kata orang teh, cek orang teh. Ya Kapungkur kan ya dulu kan di sini Bu, sering nongkrong di sini. Oh saya mantap deh itu. Alhamdulillah. Tah, si Orly ngalaman. Dihadapi sama si Orly. Orly itu siapa, Pak? Impar tadi. Rapper kolot berarti. Kolot itu. Tapi sempat punya karya apa dia, Pak? Ngecek tuh info. Bitrem. Nah, ya Bitrem. Nah, di alaman si Orly di depan rumah. Ini teman saya ini rapper juga gitu. Satu grup saya dulu itu, Pak. Di Army. Yang banyak duit itu loh, Pak. Pas saya miskin, dia banyak duit. Saya ajakin. Grup. Soalnya skillnya melit. Kita karena dia suka beliin saya mie dan songkoneng masuk grup. ya dulu mah kumadenya ada dek berkarya duit kemampuannya nyen lirik nyen flow aya lagu tapi dek tek vokal. Nah kebayangkan bahwa tek vokal teh mewah pisan gitu, suatu yang mewahnya tek vokal teh ayeuna mah bisa di handphone, bisa di mana-mana lah. Mic bisa 200.000 gitu. Ya. Nah, dialami eta ke si Orly teh. Aya suatu saat di mana kan home industry ngedengerin lagu-lagu Sundanis. Kan Sundanis teh suka bikin playlist. Ya. Di setelah playlist teh nepi dati isuk cenah nepi ka sore, ani Sundanis we. Si Orly teh dek ngomong eta baturan urang eta cenah. Dek ngomong gitu nya, tapi teu ngeuna bising disangka ngaku-ngaku cenah. Karunya oge. Aing teh ngeunawa cenah. Disangka ngaku-ngaku eta baturan aing dek ngagarowo. Aing bangga aing teh cenah.
isu ka tuh nepi ka sore. Nah, cek urang teh oh si Rudi sok nyin playlist urang teh. Nah, itu. Yang playlist itu lumayan sih daripada yang single-single gitunya untuk tinu penghasilan gede mah playlist. Soalnya playlist kan tengah-tengah iklan-iklan otomatis kan orang malas minahinnya lamun playlist mah. Jadi antep we. Kayak teh diputer dulu we diputer. Nah, harapan tadi kan oke. Sekarang harapan Rudi di kedepannya gimana Rud untuk musik sekarang? Nanti kan Rudi ngikutin alurnya, mau ntar rame trap, terus rame boom bap, mau rame R&B, jadi ngikutin arus. Ya tidak sepenuhnya ngikutin, cuman bikin lah beberapa gitu, diseling-seling di sekian lagu musik Sundanis yang seperti ini adalah gitu ya, yang bedanya gitu, yang benar-benar pure, yang lagi musim gitu. Ada macam-macam lah, seperti reggae kayak gitu juga ada. Oh berarti nunjukin, oh kalau saya teh bisa nih seperti sepertinya gitunya, nggak Sunda terus atau berarti terus. Saya bisa berevolusi ke trap yang kekinian, bahkan lofi. Ya saya tadi ngedenger yang lofi juga sih sampai segitunya gitu. Rudi Sundanis berevolusi ke trap, boom bap, tapi dengan tema ya dengan warna Sundanisnya. Ya. Itu ciri khas kan warna lah. Jadi mau ditinggalkan gitu ya. Kayak gitu. Ya karena itu yang menghasilkannya membawa Rudi sampai sekarang badannya. Ya trademark lah, itu kan trademark lah suaranya seperti itu, walaupun dengan musik yang berbeda-beda, dengan warna dan genre yang berbeda, tapi orang udah tahu gitu, oh itu Sundanis gitu. Jadi untuk sisi itu mah pasti nggak akan hilang lah. Nah, di Sunda sendiri kan masuk Rudi itu salah satu ke budayanya, hitungnya bisa masuk budaya. Nah, kemarin tuh saya sempat ngobrol sama orang-orang pop Sunda, dan di pop Sunda sendiri ya di jalur ini sendiri itu teh nggak beda jauh sama hip hop cina. Ada yang pas sindir teh ala pak tak iya lagu Sunda nu asli teh nu kieu nu kitu gitu. Ya gitulah. Sama lah seperti hip hop sebenarnya. Jadi dalam semua kehidupan guys sebenarnya saling pergunjingan mah ada. Karena saya mah memasuki ke sana kemarinya ke genre-nya saya mengikuti gitu ya, maksudnya masuk ikut nimbrung dia ngobrol, memasuki belajar di setiap genre lah saya mau ikut, dan sebenarnya mah sama. Tapi kayak ngomong pangeran Sunda lah kemarin. jadi saya kirain saya teh nggak ada kayak apa perdebatan kayak di hip hop, ternyata ada juga. Iya, gap-gapan. Gitu. Yang lagi naik biasalah, yang lagi naik diomongkeun, ya, gitu. Yang lagi naik dinyinyir. Ya, gitu. Kalau saya mah kan gaulnya kan itu dia, jadi yang ini ngomongin dia, yang ini ngomongin ini. Jadi saya mah pendengar, oh jadi saya tahu kegorengan situ, saya kan kegorengan sih. Jadi orang bisa ngomongin eta, bisa ngomongin itu. saya mau menampung, karena saya jarang ngomongin. Sia ngomongin. Oh jadi gitu. Oh mereka ternyata ada masalah ini. Kayak gitu ya. Jadi berarti di setiap alirannya. Setiap aliran sama mau dek underground dek eta ge. Ayalah pasti. Jangan bermusiknya di misalkan pemain naon eta teh sama itu kamu. Oh iya. Jadi itu di hip hop unggul sih. Berarti manusiawi lah karena pengen kepake. Nah, dulu teh Rudi teh sempat di ini sama budaya Sunda teh sempat sampai kemarin ini pas syuting video klip tuh lagu terbaru sempat lah ya budak teh ngerusak, jadi kemana ngerusak lah sana. Oh banyak Sunda kieu namanya Sunda kieu gitu. Banyak lagi serangan-serangan seperti itu. Oh berarti lebih beratnya? Ya, tapi sebenarnya mah kembali ke kita nanya. Kan kita mah bukan sama lain sebagai musisi
Sunda pure lain. Saya mah adalah anggar hip hop rapper gitu, cuman bahasa Sunda gitu. Jadi saya mah Sundanya teh sebagai cirinya aja dengan bahasa gitu, bahasana Sunda. Ada musik mah ya lain pure bambu. Tuh, cuman ada lah beberapa gitu nya Sundanis anu kontemporer lah, anu Sunda gitu, anu Sunda pisan aya. Tapi karena basicnya saya makan dari awal kayak hip hop lah, rap gitu nya. Ya sama sebagai rapper gitu ya, sebagai musisi, sebagai seorang rapper. Cuman untuk Sundana saya mah untuk sebagai identitas di bahasana. Asal usul orangna. Kadang saya nyelapkan instrumen, aya kendang, kadang aya suling, aya kacapi. Saya gitu kalau manggung kadang pure dari naon ngaran teh karawitan. Paling gitu. Jadi saya mah si Sundanya teh saya mah kan sebagai menjembatani anak muda agar mengenal kesenian Sunda. Takut saya teh disisipkeun di nu hip hop, di nu rap gitu nya. Tah, kalau mereka sudah suka musik saya gitu dengan Sundanya eta, mereka nanti pasti menggali dan belajar lebih, dan itu sudah terbukti. Terbuktinya kenapa apa ya? Itu kan salah satu promo menurutnya. Ya, saya mau memperkenalkan, menjembatani agar anak muda mengenal gitu nya tradisi yang ada di Sunda, dari musiknya, dari bahasana gitu. Ya budak ngorage tong era ngomong bahasa Sunda gitu. Sunda ge tetap bisa dipakai berkarya, tetap bisa pakai gaul gitu ya. Tak kumaha cara kita menyingkapinya lah eta mah ya. Kayak gitu. Terbukti lah lamun alhamdulillah ya, itu cukup berpengaruh. Terbukti banyak pisan lah gitu dari mahasiswa di Bandung, lain di Jogja, lain di Jawa. Itu skripsi, tugas akhir. Yang skripsi aja lebih dari 6 orang gitu nya. Ngangkat Sundanis. Yang tugas Sundanis. Ya, Sundanis. Skripsi itu can anu tugas akhir bikin film, anu bikin buku. Itu loba pisan. Can tugas-tugas biasa mah siga di Unpad itu banyak pisan gitu baru mahasiswa. Nah, berarti itu kan mereka memberikan dampak ya, dampaknya positif bagi anak muda, makanya mereka sampai mengangkat Sundanis sebagai bahan untuk menjadi tugas akhir atau skripsinya. Dan itu saya mah awamnya untuk di bidang seni dan budaya Sunda gitu ya, atau musik orang awam lah gitu, untuk belajar otodidak lah. Saya nggak ngerti musik pun, saya nggak bisa main gitar segala macam. Tapi banyak lah dari kayak dari sekolah tinggi musik yang kayak gitu mengangkat untuk tugas akhirnya Sundanis gitu. Padahal saya dan malahan saya sempat lagu saya bareng Rita Tila gitu ya, sese banget. Itu dibedah aku para dosen gitu. Dijadiin kurikulum. Ya, jadi bahan lah gitu, bahan untuk bahan kuliah gitu sempat. Dan itu ngisi di musik itu, di lagu itu tuh para dosen juga sebenarnya. Main kacapina dosen, main kendangna dosen. Anu ISBI. Anu UPI. Gitu. Jadi dan mereka apresiasi dengan apa yang saya buat ini gitu. Mengapresiasinya ya, ternyata Sunda teh bisa keren kieu gitu nya, bisa kekinian. Bisa dikiekeun. Bukan berarti untuk merusak budayanya, karena ya mah lain. Saya bukan basicnya kan, saya lain. Ya orang sebagai musisi Sunda, budayawan itu enggak gitu lain. Saya sebagai seorang musisi rapper, musisi hip hop lah gitunya, yang menyelipkan, yang memperkenalkan budaya Sunda lewat jalur yang musik yang saya geluti ini gitu. Dan alhamdulillah juga gitu dengan bikin Sundanis ini, Sundanis dengan musik yang konsep hip hop Sunda iya, Sundanis sempat manggung di Java Jazz, di Soul Nation kan. Ya, itu Soul Nation Java. Kayak gitu. Berarti ada apresiasi dari orang-orang juga, dari orang-orang luar ya, orang luar yang selain Jawa Barat. Ya, sampai ke Jepang juga kan. Ya. Berarti mereka mengapresiasi apa yang saya buat iya. Bukan berarti saya, wah ini keren gitu, bukannya. Justru saya mau sebagai, mungkin saya bisa kiatnya karena saya beda, karena saya bisa mengangkat kearifan lokal lewat jalur yang saya bisa gitu. Jadi diselipin. Cuman ini sedikit ya, kemarin ada perdebatan, tapi saya juga ikut
ikut berdebat sedikit sih. Tah yang ngebahas rap diselipin Sunda diselipin rap entah. Kemarin saya ngebahas tah nu kieu Sunda nu asli teh cenah gitu. Nu kumaha apa pas ningalikeunna pop Sunda. Saya ngejawab. Ini mah saya pribadi saya itu. Kalau saya salah koreksi cenah. Tah ini mah bukan pure Sunda tuh Pak, kan ada organ, ada piano. Kan itu mah pop karena ge pop. Popular. Iya, pop kan mesti Jadi bukan pure, kan populer saya teh. Tah itunya kan cicingnya, tapi kan ya kalau pop kalau lagu Sunda, kalau saya salah koleksi lagi. Sunda pure bambu atuh Pak. Ya, bisa bambu. Ya, bisa bambu, terus dari nadanya juga Minati lada. Minati lada, nah kalau itulahnya. Itulah ya, ini penjelasan dari Rudy sangat bermanfaat sekali ya. Jadi pisahkanlah, jangan sosok. Ya saya ini ngebela si Rudy sih. Jadi Rudy bukan sosokan untuk menjadi budayawan Sunda, bukan. Dia cuman ingin mengangkat Nilai kearifan lokal. Tah urang teh make bahasa Sunda, urang teh sapopoe urang teh udah urang ya orang Sunda maksudnya gitunya Rudinya. Nah urang yang ngangkat jati diri urang lah, identitas urang di muka umum gitu. Ya. Lain budaya pure ya, maksudnya gitunya. Tadi nyambung dari Rudy tidak berniat untuk apa? Menjadi budayawan. Nah, itu mah orang yang berpikir seperti itu, tapi Rudy tidak mempromosikan dirinya budayawan ya. Itulah. Jadi orang yang mengklaim itu jadi salah sih sudut pandangnya kalau kata saya sih. Udah tahu dari awalnya udah ada rap, udah ada unsur dari luarnya gitu. Sedangkan pop juga kan populer dari Amerika ya. Mungkin gitu Ruth. Oke. Terakhir closingnya Ruth. Ya pokoknya mah ya seperti itulah. Terus berkarya, jauhi narkoba, dekati Randa. Randa, kalau penasaran DM aja lah atau dipenuhin bisa di follow ini Instagramnya. Instagram Sundanis, Papi Jengki. Pokoknya ntar kalau yang penasaran sama janda yang itu, fan pertama yang tadi diceritain, silakan tanya-tanya sendiri siapa jandanya. Masih janda sampai sekarang. Untuk om silakan DM ke Rudy. Kolot kalapa tante kolot. Oke.